Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tak lupa kita selalu ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya tanpa batas, yang tidak pernah kita bisa syukuri dengan sempurna. Dan tak lupa juga kita ucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang istiqomah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Ziyadah Bisa ya. Ziyadah Business Sharing. Biasanya kita lakukan offline. Alhamdulillah, Allah mudahkan bisa kita lakukan online supaya sebagai ikhtiar kami agar lebih bermanfaat. Baik Muslimpreneur, hari ini kita akan sharing tentang penjualan. Qadarullah, di masa pandemi ini banyak sekali dari bisnis muslimpreneur mengalami penurunan penjualan. Jadi dari data yang kami baca di detik.com, disampaikan bahwa sebanyak 69% dari hasil survei di sekitar 3.000 UMKM di Indonesia mengalami penurunan penjualan. Bahkan sekian persennya, nggak salah ingat, sekitar 20%-an ya, mengalami kebangkrutan. Qadarullah wa masya fa'ala. Banyak faktor ya di perihal jika kita membicarakan penjualan ya. Minimal ada 5 hal ya yang bisa kita ikhtiarkan ya untuk bisa paling nggak survive dulu ya, sehingga bisa minimal mencukupi kebutuhan biaya operasional dari perusahaan kita. Jadi yang pertama mengenai produk ya. Pada saat kita membahas penjualan, pastinya berkaitan dengan produk ya, mau baik itu produk barang ataupun jasa ya. Kemudian dalam penjualan juga yang kedua ya, mau tidak mau karena ini perihal penjualan, maka kita berbicara juga tentang harga ya. Kemudian dalam penjualan kita juga berbicara tentang pelayanan ya, pelayanan. Kemudian berbicara tentang di mana kita menjual gitu ya. Sekarang kalau kita berbicara di mana kita menjual, ada offline dan online gitu ya. Itu biasa diistilahkan omnichannel ya, bisa menggunakan dua-duanya gitu ya. Menggunakan online dan offline gitu. Dan yang kelima, saat kita membahas penjualan ya, kita juga membahas tentang sistem dan teknik penjualan ya. Sistem dan teknik ini banyak hal, seperti dengan promo penjualan ya, seperti dengan promo penjualan. Jadi 5 hal ini yang secara garis besar ya, dan mungkin masih banyak tapi
minimal 5 inilah yang bisa kita ikhtiarkan maksimal dalam rangka meningkatkan, atau di masa pandemi ini paling tidak tadi saya sampaikan kita survive dulu ya. Ada penjualan yang bisa mengcover biaya kebutuhan dari operasional kita. Ya. Jadi minimal dilakukan mode survive dulu lah. Ya, jadi tidak harus di tahun ini kita mempunyai perencanaan pengembangan atau melakukan pertumbuhan bisnis. Ya, paling enggak di tahun ini qadarullah yang masa pandemi ini kita sudah bersyukur ya dengan survive dulu gitu ya. Dan yang harus menjadi concern kita ya, fokus kita sebagai muslimpreneur, yang pertama yang harus menjadi keyakinan di dalam diri kita bahwa kondisi pandemi ini tidak mungkin selamanya gitu ya. Karena ustadz-ustadz saya menyampaikan dari para ulama, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, Allah berfirman, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ini yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa kondisi ini insya Allah ya, atas izin Allah tidak mungkin selamanya. Ya, kemudian yang kedua, dari ustadz saya juga menyampaikan kepada saya ya, dari para ulama, yang harus menjadi keyakinan kita bersama sebagai muslimpreneur ya, sebagai pengusaha muslim adalah bahwa rezeki kita sebenarnya nggak pernah berkurang gitu ya, dalam kondisi apapun. Meskipun di masa pandemi seperti ini ya, meskipun kita mengalami penurunan penjualan ya, mungkin ada yang profitnya tergerus, tidak untung ya, tidak profit bisnisnya ya, yang dulunya mempunyai pendapatan bahkan pendapatannya berkurang dan seterusnya. Sebenarnya yang harus kita yakini, rezeki kita nggak berkurang ya, dan memang Allah berjanji ya bahwa rezeki kita sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz ya, sebelum 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan oleh Allah ya. Dan rezeki kita Allah janjikan akan diberikan semua yang sesuai ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita meninggal ya, sebelum kita wafat meninggal, maka semua rezeki kita diberikan oleh Allah. Sehingga adapun kita sekarang mengalami penurunan penjualan ya, sebenarnya rezeki kita tidak berkurang ya, itu hanya kesabaran ya, dan bersyukur ya atas keadaan ini, ridho ya, insya Allah Allah memberikan hati kita tetap tenang ya, dan tentram. Itu yang kedua yang perlu kita yakini di dalam hati kita, bahwa ya, sebenarnya ya tidak ada apa-apa di rezeki kita, tidak ada yang berkurang, karena sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, berapapun ditulis oleh Allah maka Allah akan berikan kepada kita semuanya sebelum kita meninggal. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ya, dalam kondisi seperti ini ya, seharusnya ya, kita tetap berikhtiar maksimal ya, disampaikan oleh guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, dari para ulama, bahwa sebenarnya tidak ada ruginya ikhtiar maksimal, dan kita harus tetap optimis ya. Kenapa ya, karena jika kita berikhtiar maksimal ya,
apapun yang kita lakukan. Misalkan sekarang kita lagi bahas penjualan ya, untuk menaikkan penjualan. Nanti kita bahas dari 5 komponen tadi ya, dari barang, produk ya, barang atau jasa, dari harganya dan pelayanannya, tempat menjualnya kita di mana, offline atau online atau omnichannel tadi ya, online dan offline, kemudian sistem serta teknik penjualnya seperti apa. Itu yang memang perlu diikhtiar maksimal gitu ya. Apabila jika kita melakukannya karena Allah ya, nggak ada ruginya, dan ini perintah Allah. Jika kita berniat untuk ikhtiar maksimal karena Allah, karena perintah Allah, maka jika hasilnya pun tidak sesuai harapan kita, insya Allah kita sudah dapat pahala. Yang pahala ini sebenarnya adalah tujuan dari para muslimpreneur. Saya selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang soleh, masya Allah, dan oleh guru-guru saya, ya, bahwa tujuan kita, ya jangan lupa, tujuan kita tertinggi adalah akhirat, surga firdaus Allah, ya, ridha Allah, untuk masuk surga firdaus Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, maka untuk tujuan-tujuan dunia ini bukan tujuan utama, tetapi hanya sebagai wasilah. Sehingga jika kita melakukan ikhtiar maksimal di dalam kita membangun bisnis kita, ya, mengelola bisnis kita, mengembangkan bisnis kita, ya, sebagai muslimpreneur, ya harusnya jika kita karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak ada yang namanya yang kita pesimis atau merasa rugi, ya, atau merasa membuang-buang waktu, ya, karena di hati kita merasa selalu senang, karena kita yakin, karena ini perintah Allah, saya melakukannya karena Allah, maka saya mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga keyakinan itu membuat kita insya Allah selalu optimis. Yang pertama, kita harus yakinkan bahwa kondisi ini tidak akan terus menerus. Dunia ini seperti ini, Allah sampaikan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan dan kemudahan, ini penekanan ya, 2 kali kata para ustadz, sampaikan oleh dari para ulama. Ya, sehingga kita yakin ya nggak selamanya kita begini. Yang kedua, kita juga harus yakin supaya kita tenang dan tentram bahwa rezeki kita nggak berkurang, ya, apapun kondisinya. Ya, di masa pandemi, di masa tidak pandemi, ya rezekinya kita sama, karena telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun bumi diciptakan. Ya, jadi sudah kering tintanya kata Rasulullah SAW. Nah, akan berubah dan akan diberikan sama Allah, ini janji Allah, semuanya yang ditulis tersebut kepada kita sebelum kita meninggal. Itu yang kedua, supaya kita tenang, tentram, sehingga lebih kreatif dalam berpikir, lebih optimis, ya, selalu ceria dan bergembira, ya, karena seharusnya kita, kata para ustadz saya dan para ulama, minimal bersabar, ya, dalam menghadapi segala kondisi yang kita hadapi, ya, atau menghadapi musibah seperti ini minimal bersabar. Di atas bersabar apa? Ridho, ya, kita ridho terhadap kondisi ini. Gak hanya sabar, loh, sabar itu kata para ustadz dan dari ulama disampaikan, sabar itu menerima tapi masih tidak senang sebenarnya dalam hati, tapi bersabar, ya. Tapi kalau ridho, ya, kita menerima dan sudah merasa senang, ya, insya Allah begitu. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah bersyukur, ya, kita merasakan bersyukur dengan kondisi ini. Mungkin banyak hikmah yang bisa kita dapat, ya, banyak hikmah yang bisa kita dapat, misalkan hikmah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa betul, ya, hanya Allah yang bisa menciptakan ya, akibat, ya, atau tidak menciptakan akibat meskipun kita melakukan sebab, ya, itu hikmah misalnya. Dan hanya Allah lah maha pemberi rezeki misalnya. Banyak hikmah yang kita bisa dapatkan dari, ya, pandemi ini. Jika kita bersyukur,
Ya, insya Allah hati lebih tentram, ya hati lebih tenang, sehingga pikiran kita lebih terbuka, lebih kreatif, ya. Sehingga insya Allah moga-moga berdampak baik kepada perusahaan kita, kepada bisnis kita, yang tentunya juga sangat positif dan berdampak baik kita harapkan kepada tim kita. Nah, jadi jika sudah punya tim, kita juga perlu ya tetap bertindak positif ya, sehingga dalam kondisi perusahaan kita tetap kondusif gitu ya. Kemudian ketiga yang tadi saya sampaikan, bahwa agar kita tetap optimis ya, tidak resah, tetap tentram, tenang, dan tetap berjuang, berikhtiar maksimal. Karena apa? Karena kita berikhtiar maksimal bukan untuk mengharap ya, yang utama dalam bukan untuk mengharap hasil di dunia ya, tapi kita melakukan perintah Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kita dengan sungguh-sungguh ya, sehingga kita mendapat pahala di sisi Allah. Itu yang ketiga. Baik, hari ini kita membahas tentang penjualan ya, insya Allah moga-moga bermanfaat bagi para muslimpreneur. Tak lupa saya sampaikan, tidak ada ilmu yang sempurna ya. Ini dari perkataan dari Syekh Ali. Tidak ada ilmu yang sempurna ya, sehingga pastinya saya juga tidak lepas dari kesalahan. Sehingga jika memang saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa yang join ya. Ada Kangen Boba Malang ya. Kemudian Pak Khairul Iluk. Kemudian ada Pak Darwis ya. Pak Andrianto. Kangen Boba Malang ini ownernya Mas Rian ya. Semoga bermanfaat insyaallah. Jadi jika mau bahas penjualan, yang pertama kita membahas ya minimal 5 komponen tadi ya, 5 hal tadi, 5 variabel tadi ya, dan mungkin masih banyak yang lain, tapi saya bisa hari ini sharing tentang 5 hal tersebut ya, dari produk, barang atau jasa, harga, pelayanan, tempat menjual, offline atau online atau omni channel, dua-duanya kita pakai, kemudian sistem serta teknik penjualan. Yang tentunya semuanya itu karena kita menjual ya, semuanya itu berkaitan dengan pasar pastinya ya, dengan market, dengan pada siapa kita menjual ya, pada siapa kita menjual. Yang pertama tentang barang nih ya, tentang produk ya. Banyak dari UMKM ya, dan ini juga sudah banyak disebutkan oleh para mentor ya, kalau di masa tahun 90 ke atas ya, di bawah tahun 2000 ya itu mungkin memang tren ya, dan bisa dilakukan ya, untuk yang istilahnya market driving ya. Jadi banyak para perusahaan itu membuat produknya dulu, baru mencari pasarnya ya. Jadi membuat tren ya, itu seingat saya di bawah tahun 2000 ya, namanya istilahnya ya market driving. Jadi yang mengendalikan pasar itu adalah perusahaan. Disebabkan apa? Karena disebabkan masih masa fase industri ya. Fase industri, kalau di revolusi industri itu ada fase industri. Jadi belum banyak perusahaan yang muncul ya. Jadi
pada saat itu jika kita ingin berbisnis itu membutuhkan modal yang besar, ya, modal yang investasi yang besar dan lebih tidak mudah ya untuk memasarkan sebuah produk di masa itu karena tidak ada bantuan teknologi dan segala macam. Intinya barrier entry atau perusahaan-perusahaan baru itu tidak banyak, sehingga para perusahaan yang waktu itu di bawah tahun 2000 lebih mudah menciptakan tren. Jadi para perusahaan inilah yang mengendalikan pasar atas izin Allah ya. Jadi market driving. Tapi di atas tahun 2000 setelah adanya teknologi ya digital gitu ya, maka bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sudah tidak menggunakan strategi market driving ya, karena banyaknya muncul perusahaan-perusahaan baru, mudahnya sudah kita menyalurkan atau melakukan pemasaran ya, melakukan penjualan, banyak perusahaan baru tadi ya, sehingga konsumen diberikan banyak pilihan ya. Sekarang yang diuntungkan adalah konsumen, sehingga berubahlah strateginya menjadi market driven ya. Jadi pasar yang mengendalikan ya, sehingga sekarang lebih banyak fokus pada ya konsumen ya, apa yang konsumen mau itu yang disediakan. Maka banyak para mentor mengajarkan untuk melihat problemnya dulu gitu ya. Jadi kita membahas penjualan dari 5 komponen tadi. Yang pertama adalah produk, barang, jasa. Maka seharusnya kita sebagai muslimpreneur menyediakan barang atau produk atau jasa kita itu yang sesuai kebutuhan pasar ya, kalau saat ini ya, karena mudah sekali ya, atau banyak sekali perusahaan yang sejenis ya. Jadi kita harusnya menggunakan strategi market driven atau menyesuaikan kebutuhan pasar ya, sehingga pertama tentunya pasar apa ya, pasar yang mana gitu ya pertanyaannya ya, pasar yang mana nih ya, karena kalau kita bicara pasar nih sangat luas gitu ya. Bicara pasar ini sangat luas sekali ya. Di sana biasanya kita masuk kepada pembahasan segmentasi pasar ya, mensegmen kemudian membuat target market. Biasanya segmentasi pasar dilihat dari 4 hal ya, geografi atau wilayah tertentu, apakah hanya di Malang ya, Jara Consulting base-nya di Malang ya, kemudian atau hanya Jawa Timur ya, atau hanya Pulau Jawa gitu ya, atau seluruh Indonesia, atau bahkan ya kita menyasar negara-negara di luar negeri misalkan, di luar Indonesia gitu ya. Itu berdasarkan geografi. Pasar yang mana nih ya, karena contoh kuliner ya, kuliner nih sepengetahuan saya jika kita menyasar orang-orang Jawa Timur, khususnya misalkan Malang, Surabaya gitu ya, itu kalau cita rasa pada saat di produk kuliner gitu ya, banyaknya orang-orang Jawa Timur sukanya lebih cenderung ke asin gitu ya, rasa yang asin ya. Sehingga jika kita punya produk yang manis, mungkin pembelinya bukan orang-orang asli Jawa Timur gitu ya, jadi orang-orang yang mungkin tinggal di Jawa Timur tapi bukan asli Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah ya, di Jawa Barat mungkin cenderungnya cita rasanya lebih ke manis. Nah ini juga berbicara tentang segmentasi target market ya, segmentasi dan target pasar. Pertama dari geografi, nah, sehingga kita harus menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan di geografi tersebut. Ya seperti tadi kalau kuliner di Jawa Timur gitu, harusnya lebih cenderung pada makanan-makanan asin gitu ya. Ya sepengetahuan saya. Baik. Kemudian dari sisi demografi gitu ya. Demografi ini ya gampangannya itu ya, lebih gampangnya kita memahaminya adalah di tulisannya di KTP tuh. Ya, di KTP ada nama ya, ada umur, status pernikahan,
Nah, itu demografi. Jadi umur, pekerjaan, itu adalah demografi. Jadi berbeda kebutuhan pastinya ya, kita tahu ya, berbeda kebutuhan dari orang yang berumur 0 sampai 5 tahun, bayi gitu ya, balita ya, bayi di bawah 5 tahun ya, itu berbeda. Bahkan misalkan produk susu itu bahkan setiap tahunnya itu dibedakan gitu ya, ada produk susu untuk 1 tahun ya, di atas 1 tahun nggak cocok gitu ya. Nah, mungkin ada formula yang berbeda, ada yang susu yang untuk hanya khusus umur 2 tahun ya, 3 tahun ya. Kemudian ada yang 5 tahun, ada yang di atas 5 tahun gitu ya. Itu juga sebenarnya produk yang mengetahui segmen dan target marketnya dengan baik ya, sehingga produk tersebut menyediakan kebutuhan dari pasar yang mereka sasar gitu ya, target market mereka. Jadi dari umur, demografi itu dari umur, pekerjaan ya. Jadi beda kebutuhan seorang pengusaha misalkan dengan seorang pekerja ya, tentunya beda ya. Dan seterusnya ya. Jadi demografi ini juga perlu kita perhatikan untuk bisa kita berikhtiar ya, menyediakan produk yang dibutuhkan pasar, sehingga semoga Allah mudahkan ya, penjualan kita bagus ya, baik, dan bisnis kita menghasilkan profit. Kemudian dari sisi psikografis ya, psikografis ini lebih cenderung kepada psikologi ya, psikologi. Bagaimana psikologi seorang pekerja dengan psikologi seorang pengusaha ini berbeda ya. Jadi misalkan sepengetahuan saya, misalkan kalau pengusaha lebih suka misalkan berlibur yang di hari yang bukan weekend misalkan, misal ya, dan seterusnya. Jadi psikologi ini lebih kepada bagaimana psikologi target market kita ya, lebih ke kesenangannya seperti apa ya, kecenderungannya seperti apa. Jika demografinya yang juga berkaitan dengan tingkat sosial, misalkan ya, demografi jika tingkat sosialnya menengah ke atas ya, di tingkat sosial dari teori Maslow kalau nggak salah ya, tingkat sosial itu ada 5 ya, A atas, B menengah atas, C menengah, D menengah bawah, dan E bawah. Maka jika misalkan produk kita menengah, menyasar market yang produk barang atau jasa ya, menyasar market yang kelas sosial menengah atas P, maka beda psikografisnya dari C yang hanya kelas menengah ya. Dan bisa sama jika C ini melakukan climbing atau ingin dirinya diakui sebagai tingkat sosial kelas P. Beda pula dengan psikografisnya yang golongan atas ya, kelas tingkat sosial A misalkan. Ya ini psikologinya juga berbeda. Ya, misalkan sepengetahuan saya, misalkan di golongan menengah, di golongan atas yang kelas A sangat membutuhkan privasi misalkan. Ya, suka lebih diistimewakan misalkan ya, karena sudah tidak senang beramai-ramai misalkan. Kalau di tempat wisata yang lebih senang dieksklusifkan, ada jalur khusus, mungkin seperti itulah ya, sehingga harusnya kita menyediakan produk seperti itu ya, lebih eksklusif biasanya. Contoh misalkan di produk fashion ya, misalkan kalau kita melayani kelas atas ya nggak boleh diproduksi massal gitu ya, biasanya limited edition yang disukain ya. Misalkan hanya 10 pieces di seluruh dunia gitu ya, tentunya dengan harga. Kita bahas tentang harga, sehingga kita
menyediakan kebutuhan atau menyediakan produk atau jasa kita, ya, barang atau jasa, produk, barang atau jasa sesuai dengan psikografis target market kita. Ya. Dari otomotif juga ya, kalau menengah atas atau kelas atas, kelas A itu ya banyaknya limited edition, ya, bahkan custom gitu. Ya, psikografis itu. Ya, psikografis dari kelas atas sukanya yang B dan A itu sukanya custom. Ya, yang limited edition biasanya. Terutama yang kelas A ya, tingkat sosial yang kelas A. Ya, kalau secara pendapatan itu mungkin berapa ya? Seingat saya ya di atas 1 miliar kali ya sebulan ya pendapatannya itu. Ya, seperti mobil Bugatti itu ya. Jadi memang handmade, custom ya. Ingin model yang seperti apa ya, asalkan masih dalam satu konsep yang secara garis besar konsepnya itu bisa ya, kita ke sana untuk merancang mobil kita sendiri gitu ya. Insya Allah itu kelas A. Psikografisnya harus kita tahu. Kalau menengah seperti apa, kelas D seperti apa ya, tadi berkaitan dengan umur juga. Psikografisnya beda antara bayi umur 1, 2, 3 dan seterusnya, antara umur 12, 15 dan 21 itu beda, meskipun sama dikatakan balik, sudah dewasa misalkan. Ya, itu yang harus kita ketahui. Sehingga paling enggak sudah kita sebagai UMKM ya, paling enggak hal itu dipelajari, dipikirkan, diluangkan waktu kita untuk meriset ya tentang target market kita. Tadi mulai dari geografi, demografi, psikografi, dan yang terakhir yang keempat adalah dari segmentasi pasar adalah behavior, kebiasaan ya. Kebiasaannya apa gitu ya, dari target market yang kita pilih gitu. Misalkan jika orang-orang yang alhamdulillah Allah mudahkan sedang berhijrah gitu ya, berbeda kebiasaannya gitu ya. Misalkan suka berhijrah itu ya suka dengan kajian-kajian Islam gitu ya, karena lagi berhijrah. Itu yang harus juga diperhatikan. Jadi pada saat kita melihat produk kita ya, barang atau jasa, jika kita membahas dalam perspektif penjualan, maka perlu juga dilihat dari sisi pasar, karena kita menjualnya pada pasar, membeli adalah konsumen. Dan tadi saya sampaikan bahwa sekarang strateginya bukan lagi market driving atau kita yang memunculkan tren gitu ya, tapi juga sudah konsumen yang menentukan pasarnya gitu ya, atau dengan istilah strategi tadi saya sampaikan market driven gitu. Kenapa ya? Karena banyaknya perusahaan sejenis yang mudahnya dengan adanya kemudahan teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Hingga perusahaan-perusahaan besar pun sudah tidak mudah lagi membuat tren gitu. Ya, seperti kalau di perusahaan besar kayak fashion, Zara misalkan, ya, setahu saya bahkan ada fashion consultant ya, konsultan fashion di gerai-gerainya ya, untuk mendengarkan kebutuhan konsumen ya. Bahkan karena perusahaan ini sangat detail dalam memahami target marketnya, target pasarnya, maka sampai di setiap wilayah itu berbeda produknya ya. Tentunya yang didukung dengan tim sehingga ada yang meriset gitu ya. Tapi di toko satunya misalkan di Indonesia ya, dengan toko mungkin di Malaysia itu berbeda ya, karena mereka tahu betul, Zara tahu betul bahwa kebutuhan marketnya berbeda dari sisi geografi ya tadi ya, dari market segmen geografi
Malaysia dengan Indonesia, atau Indonesia dengan Vietnam, atau Indonesia dengan Abu Dhabi, itu berbeda kebutuhan fashionnya. Ya sampai sebegitunya gitu ya. Maka saran saya paling enggak kita sebagai UMKM, ya, meskipun tidak punya tim riset tertentu untuk pasar, paling enggak kita memikirkan, menulis dan selalu mengevaluasi ya. Ya, jadi jika misalkan dari produk tersebut yang kita buat, yang kita punya, ya ternyata qadarullah tidak terlalu laris gitu ya, tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai harapan kita, ya dicoba di utak-utak gitu coba dicari gitu ya target market yang pas untuk produk kita, yang sesuai dengan produk kita. Maka mungkin komposisi awal yang misalnya di geografi, demografi, fisiografi, dan behavior tadi kita coba rubah gitu pelan-pelan ya. Coba kita target marketnya ke sini ya, kita ganti umurnya, misalkan kita ganti gendernya ya, itu bisa dari sisi demografi, kita ganti kelas sosialnya ya, dan sebagainya ya. Itu tadi contoh dari perusahaan besar, dari Zara pun lakukan itu, meskipun mereka memang punya tim khusus untuk hal itu. Bahkan sampai di setiap gerainya ya ditugaskan fashion consultant ya, jadi konsultan fashion untuk mendengarkan konsumen kebutuhannya ya, suka nggak dengan ini, warnanya yang disukain apa, segala macam. Dan ini yang dijadikan dasar sebagai untuk membuat produk, sehingga dengan izin Allah ya, penjualannya selalu bagus. Karena apa? Karena mengikuti kebutuhan pasar ya, menggunakan strategi market driven ya, bukan lagi market driving ya. Fokus pada produk, kita anggap produk saya udah bagus nih ya, sudah pasti bagus misalkan. Karena itu kita ya, dari sudut pandang pengusahanya, mesin planner, saya bagus nih ya karena kita yang punya ya, jadi lebih subjektif mungkin ya. Tapi pada saat dijual ternyata nggak laris-laris amat, bahkan ada yang misalkan nggak laku atau tidak sesuai ekspektasi kita ya. Ini bisa jadi ya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Bisa jadi karena memang salah sasaran ya. Jadi berbeda ya. Jadi pada saat kita bisa jadi sudah tepat dalam memilih pasar, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, ini juga pastinya penjualannya tidak sesuai ekspektasi kita ya. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi ada pertanyaan kepada saya punya produk yang kualitas loh katanya ya, tapi kok nggak laku ya gitu ya. Ya insya Allah dari faktor ya banyak, meskipun banyak faktor, tapi paling nggak minimal yang pertama ya, bisa jadi yang pertama ya, ini mengenai pemasaran ya, bukan penjualan. Bisa jadi dia tidak melakukan pemasaran sehingga tidak dikenal produknya ya. Atau yang kedua tadi ya, tidak sesuai kebutuhan pasar ya, jadi targetnya sudah benar tapi nggak sesuai kebutuhannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi kalau kita membahas produk, kesesuaian produk dengan pasar, yang ketiga bisa jadi dia salah ya, atau pasarnya tidak tepat yang disasar. Harusnya produk untuk kelas menengah atas, kelas B, secara tingkat sosial, gendernya laki-laki misalkan ya, ini dijual di pasar kelas C atau bahkan kelas A atau di kelas D ya, gendernya perempuan misal begitu. Nah, jadi nggak sesuai, sehingga ekspektasi kita tidak, harapan kita terhadap nilai penjualan yang kita inginkan jika qadarullah tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jika kita bicara tentang produk, maka saran saya sediakanlah produk sesuai target market kita, sesuai kebutuhannya, dan tak lupa juga dikenalkan ya. Jadi bisa jadi sudah sesuai kebutuhannya, sudah sesuai dengan target pasarnya ya, tapi tetap saya
nggak laku nih ya karena nggak dipasarkan atau nggak dikenalkan gitu ya. Jadi harus dikenalkan ya supaya orang paham, orang mengerti tentang produk kita eksis gitu ya. Jadi ada hubungan juga dengan customer journey ya, perjalanan sebuah konsumen ya. Dari sepengetahuan saya ada 5 tahap gitu ya. Yang pertama try, mencoba ya. Kemudian biasanya kalau di produk IT gitu ya, produk software itu ada free trial ya. Itu untuk sebenarnya customer untuk menggrab customer dengan meningkatkan nanti customer journey-nya gitu ya, pengalaman konsumennya gitu. Ya, jadi free trial, terus kalau di produk-produk manga ada testernya gitu ya, di parfum misalnya ada testernya gitu ya. Jadi untuk menimbulkan trust ya, atau mengenalkan produk tersebut. Jadi penjualan ini berkaitan dengan customer journey juga, yang minimal ada 3 yang tujuan kita melakukan penjualan harusnya ya, adalah yang pertama menimbulkan trust pada konsumen ya, sehingga dia mau mencobanya kemudian naik kepada membelinya. Mencoba ini apakah bisa membeli? Bisa ya, bisa jadi mencoba dengan membeli yang versi lebih kecil misalnya. Jadi try ini yang saya sampaikan belum tentu juga gratis, free itu nggak mesti ya, tidak harus. Bisa jadi kita menjual yang lebih kecil sehingga paling nggak konsumen kita bisa mencoba dulu ya, baru nanti dia akan membeli dengan produk the real produknya gitu ya. Misalkan kalau parfum bisa dijual yang kecil-kecil itu yang 10 mili misalkan ya, dengan harga 10.000. Tapi ternyata produknya yang asli adalah dengan kemasan misalkan 30 mili atau 20 mili atau 60 mili kalau saya nggak hafal ya size botol itu, dengan harga mungkin 50.000 ya. Itu bisa sebenarnya untuk menimbulkan rasa percaya, trust pada produk kita ya. Try kemudian buy, jadi ada 5 tadi ya. Yang kedua try kemudian buy, terus habis buy apa dong yang kita harapkan dari konsumen kita ya, berdasarkan kita membahas penjualan ya, harapannya membeli kembali ya, repeat order, membeli kembali ya, sehingga pada saat membeli kembali berarti adalah timbul rasa puas ya. Ada kepuasan dalam diri konsumen ya, sehingga membeli kembali. Bagaimana puas ini? Ya, yang pertama dikaitkan dengan produk ya, barang atau jasa ya. Sebagaimana kita tadi bisa menjawab problem yang dialami oleh target market kita ya, yang sudah kita memang pelajari ya, dari mulai geografi tadi, demografi, psikografi, kemudian behavior ya. Jadi bagaimana dia bisa repeat, dia bisa puas karena tadi kualitas sesuai atau produk kita sesuai dengan ya, barang atau jasa ini ya, sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi seperti itu. Kemudian puas ini juga dari pelayanan ya, baik sebelum kita melakukan penjualan ya, informasinya jelas ya, ada segala macam. Kemudian pada saat pelayanannya, pada saat kita melakukan interaksi kepada konsumen juga harusnya yang bisa menimbulkan kepuasan gitu ya. Ya, jadi responnya cepat gitu ya, pada saat berhubungan ada interaksi dengan konsumen, kita menjawab dengan cepat ya, jadi rasa puas sehingga nanti akan repeat kita ya. Repeat ini berkaitan dengan kepuasan konsumen kita, kepuasan pelanggan kita, karena dia sudah try, sudah beli ya. Kemudian harusnya kita meningkatkan untuk yang repeat order adalah dengan kepuasan. Dan after sales ini yang jarang diperhatikan oleh para muslim trainer, pengusaha muslim ya.
setelah membelinya nih gimana nih pengelolaannya ya, dalam istilah kerennya itu CRM ya, Customer Relationship Management ya. Atau bahasa mudahnya itu hubungan ya, interaksi setelah konsumen melakukan pembelian. Nah ini harus kita rawat sebenarnya supaya ada tadi terjadi repeat order. Dan merawat pelanggan ini, melakukan CRM ini seterusnya nanti ada level juga setelah repeat order ini apa? Referral, mereferensikan. Setelah mereferensikan apa? Advokat gitu ya. Advokatnya apa? Sampai membela brand kita. Ya, jadi misalkan ada yang hal-hal yang informasi yang tidak benar, bukan dari perusahaan yang bingung untuk melakukan pembelaan, tapi konsumennya sudah melakukan itu. Ini banyak di perusahaan besar terjadi gitu. Coca-Cola yang isunya bisa membersihkan kerak-kerak. Ya. Konsumennya santai-santai aja tetap mengilain gitu. Ya. Peristiwa apa yang Marvel misalkan di sudah yang lama ya kalau tidak salah ya. Tidak lagi di sana ya dibela-belain itu. Ayo bikin film lagi kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi penjualan ini juga berkaitan dengan customer journey tadi ya. Kalau dari sisi produk tadi kita harus bisa menyediakan kebutuhan target market kita, kemudian ya nanti berkaitan juga dengan pelayanan di variabel ketiga ya. Kalau penjualan ini tadi ada 5 yang kita bisa bahas. Yang pertama barang, produknya barang atau jasa ya, kemudian kedua harga, yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat tempat menjualnya offline atau online atau dua-duanya omnichannel. Kemudian yang kelima adalah sistem dan teknik penjualannya. Itu seperti apa. Ya. Dan ini berkaitan dengan customer journey. Ya, dari try, buy, kemudian kita pinginnya repeat gitu ya. Harusnya dengan produk yang kualitas. Kemudian dari pelayanan ini berhubungan juga after salesnya seperti apa. CRM-nya. Ya, kemudian nanti dari repeat pinginnya kita konsumen kita menjadi referral ya, jadi mereferensikan produk kita. Dan setahu saya ya marketing yang paling efektif, pemasaran paling efektif dari mouth to mouth, dari referensi seorang. Dan saya itu merasakan sendiri ya, pada saat teman saya mau referensikan sesuatu barang ya kecenderungan saya hampir 80% membelinya. Apalagi saya lagi butuh gitu ya, nanya di grup WA gitu ya, di grup WA yang ada teman-teman saya tanya, misalkan kira-kira beli apa gadget, misalkan beli laptop di mana ya yang bagus gitu. Ternyata ada yang masih kalau di sini itu biasanya saya ya nggak nyari lagi ya, di situ sudah. Ya, di mana ya beli sepatu atau beli apa saja, beli buah misalkan. Jadi menurut penelitian memang pemasaran paling efektif adalah dari mouth to mouth atau dari referensi seseorang. Bahkan sekarang dengan adanya digital, belum beli pun bisa mereferensikan gitu ya, karena konten itu disampaikan oleh teman saya kemarin. Dan saya pikir iya juga ya, sekarang malah belum try, bahkan belum mencoba produknya sudah menjadi mereferensikan gitu ya. Jadi karena apa? Karena konten di digitalnya itu yang luar biasa. Makanya sekarang sangat mudah, insya Allah jika memudahkan memang ikhtiar kita dengan digitalisasi ini luar biasa ya. Bahkan belum beli pun sudah referensikan gitu ya. Baik, maka akhirnya dari mulai timbul percaya ya, trust ya, dari karena try dan buy, kemudian puas, sehingga ujung-ujungnya pada saat kita melakukan penjualan ya inginnya konsumen ini loyal gitu kan, loyal ya. Ya loyal itu tadi dibagi dua kalau menurut saya. Dan loyal adalah sudah mereferalkan, sehingga kalau belum mereferalkan, mereferensikan ya, dia masih tergolong konsumen yang masih puas ya. Jadi secara garis besar dibagi 3 ya. Trust dulu sehingga dia mau membeli gitu ya, kemudian habis itu dia puas, konsumen kita puas ya, sehingga dia merepeat order, kemudian menjadi loyal ya, sehingga dia menjadi konsumen yang mereferensikan dan menjadi advokasi, menjadi advokat gitu. Jadi
produk atau perusahaan kita. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan harga nih. Nah ini banyak kejadian ya. Jadi harga ini atas izin Allah merupakan sebab ya terjadinya penjualan yang sesuai dengan ekspektasi. Ya, insya Allah ya, atas izin Allah. Ya kenapa? Ya karena harga ini sangat berkaitan ya menurut saya dengan target market yang kita sasar. Ya. Jadi bisa jadi ya tadi barang, kalau kita bahas barang ini sudah poin kedua adalah harga. Ya, kita mau bahas penjualan. Tentunya jelas ya dalam rukun jual beli fikih muamalah ini seharusnya pengusaha muslim paham akan ini ya, karena jika kita nggak paham fikih muamalah maliyah ya, fikih muamalah tentang harta ya, yang termudah adalah tentang jual beli ya, takutnya kita terjerumus pada riba ya, gharar dan zalim, sehingga tadi yang sebenarnya kita ingin manfaat bisnis kita di akhirat jadi nggak dapat nih ya, karena melakukan pelanggaran syariat gitu ya. Jadi kalau setahu saya ya dalam yang disampaikan ustaz-ustaz saya para ulama, jadi para ulama adalah rukun jual beli itu ada 3 gitu kan, subjek, objek, akad gitu ya. Subjeknya itu kan penjual dan pembeli ya, jika nggak ada penjual ya nggak akan terjadi jual beli gitu ya. Jika nggak ada yang pembeli, jadi salah satunya nggak ada nih, ya nggak terpenuhi rukunnya. Kemudian kedua adalah objek itu juga ada 2, jadi harga dan barang nih. Ya, harga ini juga termasuk yang seharusnya menjadi pembahasan di dalam pada saat kita melakukan penjualan, dan ini juga menjadi pembahasan di dalam fikih muamalah, gitu kan. Jadi jualan itu ya berkaitan dengan rukunnya, berkaitan dengan barang, ada barangnya dan harganya. Nggak ada mungkin kita jual beli ada barang saja tanpa harga gitu ya, tidak mungkin terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah akad ya, harus ada akad, meskipun akad ini bisa diucapkan atau tidak itu pembahasannya di fikih muamalah. Nah, hari ini kita membahas penjualan dengan 5 faktor tadi. Saya ulangi bagi yang baru join ya, Pak Junaidi, Steven ya. Ada 5 komponen tadi yang minimal lah ya, setahu saya yang bisa kita bahas pada saat kita membahas penjualan. Itu adalah produk, barang atau jasa, harga, dan pelayanan, kemudian tempat kita menjual, online atau offline atau dua-duanya, omnichannel gitu ya, kemudian sistem dan teknik penjualan ya. Kalau dari harga ini juga harus sebaiknya sesuai dengan target market kita ya. Jadi dalam penentuan harga ini juga insya Allah atas izin Allah berpengaruh kepada ekspektasi penjualan kita. Jadi harga ini ya yang menyebabkan terjadinya penjualan ya, salah satunya. Maka bisa jadi ya, tadi kita bahas produk kan, bisa jadi produk kita sudah berkualitas ya, kemudian sudah dikenal orang ya, brandnya maksudnya, tapi orang nggak beli gitu. Kenapa? Karena harganya nggak sesuai misalnya ya. Jadi contoh yang paling mudah, misalkan produknya iPhone misalkan ya, Apple iPhone. Pada saat kita menjual iPhone 12 Pro misalkan di secara jalur online, misalkan di marketplace dengan harga 10 juta ya, menurut saya ya nggak ada yang beli gitu. Kenapa? Karena takutnya palsu ya. Jadi kalau yang target marketnya betulan ya, yang kelas A, B dan A untuk iPhone 12 Pro itu setahu saya 24 jutaan ya, 20 jutaan ke atas gitu. Kita jual 10 juta ya nggak ada beli gitu. Padahal ini barang asli. Kenapa kok 10 juta ya? Karena saya dapat hadiah misalkan. Ya udahlah, cepet-cepetan aja misal ini. Nah, ini contoh. Maka orang udah beranggapan miring dulu loh, ini palsu kali ya. Masa ada harga 10 juta, ini penipu kali gitu ya. Dan seterusnya.
Ya, maka harga ini juga penting disesuaikan dengan target market kita. Gitu. Jadi jika kita punya barang berkualitas seperti di iPhone, jika harganya tidak tepat, tidak sesuai dengan target market kita, maka ya atas izin Allah, harapan kita untuk penjualan yang lebih bagus, ya, ekspektasi penjualan kita tidak tercapai. Ya. Seharusnya pada saat kita mempunyai produk yang kualitas dan memang target marketnya adalah target market B dan A, misalkan ya harganya kita sesuaikan dengan mereka. Ya. Contoh produk misalkan cake gitu ya. Untuk kita enak, memang kita HPP-nya misalkan ini roll cake misalkan. Ya. HPP kita misalkan 60.000 memang hanya. Kemudian harga pasar untuk roll cake yang berkualitas, ya, dengan pasar kelas B dan A misalkan, ternyata di pasaran hanya 125 sampai 150.000 misalkan, bahkan lebih gitu ya. Nah pada saat kita jual hanya 80.000, kita bilang ya aduh, harusnya nggak usah banyak deh, ya 60.000 ini udah kita hitung semua HPP dan biaya operasional tuh gitu kan. Kemudian ya udah saya butuh margin cuma 30%, jadi ya sudahlah saya jual 80.000 aja. Dan ini belum tentu ya target market kita beli. Yang kelas B, kelas A dia akhirnya tidak percaya, tidak trust, sehingga tidak menimbulkan pembelian, try buy tadi kan, karena terlalu murah gitu ya. Kemudian yang bukan segmen kita, yang nggak terbiasa beli 80.000 misalkan ini, yang misalkan segmen C atau D atau E, ya mungkin beli roll cake yang di bawah 80.000, misalkan sekitar 60.000 atau 50.000 atau ke bawahnya gitu ya. Sehingga juga produk kita berkualitas tapi harganya tidak tepat, maka hasil dari penjualan kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya harga ini juga perlu disesuaikan ya, dan pada saat kita mengambil margin yang besar gitu ya, itu tidak diharamkan, jadi halal. Jadi juga banyak pertanyaan pada ustaz-ustaz kami gitu ya, kami mendengarkan bahwa jawabannya memang ya kalau di dalam fikih muamalah ya, harga ini atau margin itu sebenarnya tidak dibatasi ya. Sebenarnya tidak dibatasi, sehingga meskipun kita mengambil margin 100% pun, 200% pun, jika memang sudah sesuai dengan harga pasar ya, maka tidak dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan itu ya setahu saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas konsultan apotek ya ini. Silahkan bergabung. Semoga bermanfaat. Ini nama akunnya konsultan apotek. Namanya Mas siapa ya? Mungkin bisa diketik. Jadi banyak ya dari Muslim Planner mengatakan, wah kalau di atas 100% kayak nggak boleh ya. Boleh aja. Ya. Setahu saya adalah batasannya harga pasar. Jika tidak ada harga pasarnya, apa barang-barang yang tidak ada harga pasarnya? Ya barang-barang antik ya, barang-barang antik itu biasanya nggak ada harga pasar, atau barang-barang unik atau barang-barang limited edition gitu ya, itu kayaknya nggak ada harga pasar. Tapi kalau yang ada harga pasar, biasanya patokannya